Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat 42, ketemu lagi dengan kita. Aku Jihan India Dan dan aku Aziz Ramadhani. sebelumnya kami OSIS MPK mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga ya kalau kita ada salah dengan kalian semua. Oke, jadi kalian udah penasaran gak sih kira-kira siapa nih bintang selanjutnya untuk di episode 2 ini? Simak terus sampai akhir. Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Farabi. Kak Farabi. Waalaikumsalam Jihan, Aziz. Apa kabarnya nih? Baik Alhamdulillah Kak. baik Kak. Kakak gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik nih, tapi nggak sekolah udah lama. Ya, terima kasih Kangen juga ya sekolah. Kak sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast episode 2 kita pada kali ini. Ya, makasih juga Aziz, Jihan, undang-undang aku buat jadi narasumber di podcast ini. Ya Kak, Oke. sama Kak. Oke nih Kak, sebelumnya bisa nih Kak untuk perkenalan dulu nih sedikit. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Farabi. Kalian bisa manggil saya Farabi. Saya di MTSN 42 Jakarta kelas 9. Oke, makasih Kak Farabi. Oh iya teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih kalau misalnya Kak Farabi ini adalah mantan ketua OSIS periode 2020-2021. Ya. Iya, benar banget tuh. Jadi mungkin pada podcast kali ini kita bakal menanya-nanya sedikit mengenai OSIS MPK pada masa kepemimpinannya. Oke, bisa kita mulai ya, Kak? Ya bisa, Jis. Oke. Oh ya, Kak, dulu Kakak alasannya apa ya, Kak, untuk Kakak menyalonkan diri menjadi ketua OSIS? Oh, oke. Alasan saya untuk jadi ketua OSIS pada waktu itu, eh sebenarnya ceritanya awalnya itu waktu saya pertama kali masuk ke MTS 42, itu lebih tepatnya waktu Matsama, itu saya waktu itu kan ngelihat sama-sama ada ketua OSIS pada masa itu, yaitu Kak Abel. Itu dia memimpin OSIS-nya itu penuh bijaksana dan juga memiliki gambaran yang baik tentang ketua OSIS. Jadinya saya termotivasi untuk pengen jadi ketua OSIS juga di MTSN 42 itu. Dan juga ada dorongan juga sih dari orang tua ataupun dari teman-teman untuk coba masuk ke OSMPK dan jadi ketua OSIS gitu. Gitu sih, Ziz. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu dulu kenapa Kakak lebih memilih menjadi ketua OSIS ya, Kak, dibandingkan ketua MPK? Mungkin ada alasannya gitu. Ya, kalau dari apa saya milih jadi ketua OSIS itu balik lagi ke jawaban pertama karena saya terpacu dan termotivasi juga sama Abel yang gimana dia jadi ketua OSIS waktu itu. Jadinya saya pengen juga jadi ketua OSIS di MTSN 42 ini. Sebenarnya nggak ada bedanya sih mau jadi ketua MPK ataupun menjadi OSIS, semua sama-sama baik. Tapi menurut pribadi dari saya pengen lebih ke arah ketua OSIS gitu. Tuh. Oh iya, dulu Kakak ada motivasi nggak, Kak, sewaktu ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS? Motivasi Kakak gitu ada nggak, Kak? Ada motivasi saya waktu mau menjadi ketua OSIS itu yang pertama dari dulu dari waktu saya jabat jadi Sekdik Mading 2 itu saya pengen banget bisa menentukan keputusan. Jadi selama ini kan kalau misalnya kita menjadi anggota ataupun BPH kita kan semua kreativitas ataupun saran kita pada saat kita sampaikan hanya berupa pendapat kepada ketua kita gitu kan. Kita nggak bisa memutuskan itu harus dijalankan atau enggak, atau itu baik atau enggak gitu. Nah, pada saat itu saya pengen banget untuk bisa memiliki kendali lebih untuk bisa mengambil keputusan gitu. Bisa menentukan
pendapat ini lebih baik, terus pendapat ini agak kurang, jadi saya bisa memutuskan ini yang harus dijalankan untuk acara ini dan lain-lain gitu. Saya pengen banget hal itu terjadi. Jadi impian saya itu saya pengen banget jadi ketua OSIS karena pengen banget punya kendali lebih dalam mengambil keputusan. Oh, jadi yang paling utama tuh untuk supaya kakak bisa mengambil keputusan gitu ya, Kak. Iya. Oh iya, waktu selama kakak memimpin itu kira-kira ada nggak, Kak, suatu permasalahan atau suatu kayak sedang rapat gitu, terus ingin diambil keputusannya tapi susah gitu diambil keputusannya. Dan kira-kira kalau misalkan ada, itu gimana ya, Kak, solusinya Kakak? Sering sih kalau kayak tiba-tiba kita mau ambil keputusan tapi sulit, itu sering terjadi banget waktu di periode saya karena waktu itu kan di periode saya kan kita dalam pandemi yang lagi tinggi-tingginya tuh, kita nggak bisa melaksanakan aktivitas yang offline gitu. Palingan kalau yang offline cuma bisa panitianya doang, yang pesertanya nggak bisa. Itu mempengaruhi banyak sekali dalam setiap acara yang tadinya schedule-nya harusnya acara ini diadakan offline pada tanggal sekian, jadi harus diundur atau mungkin dibatalkan karena satu atau dua hal yang bikin merepotkan sedikit lah untuk mengambil keputusan gitu. Nah, untuk cara menanganinya itu kalau dari saya pribadi itu saya lebih senang memperbanyak pendapat, memperbanyak aspirasi dari anggota ataupun BPH. Misalkan ini permasalahan bisa diselesaikan oleh BPH, kemungkinan saya akan menanyakan ke BPH itu sendiri gimana, apakah ada pendapat atau ada saran mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan kurang atau misalkan saya masih butuh pendapat lagi, saya akan minta ke anggota gitu. Karena saya menyimpulkan bahwa semakin banyak pendapat, semakin mudah kita untuk mengambil keputusan gitu, mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Karena jadi kalau misalnya kita memiliki banyak opsi pendapat, jadi kita nggak cuman melihat dari dua pendapat doang, kita melihat masalah tuh jadi lebih besar gitu, lebih apa ya, nggak sempit kalau kita melihat masalah tuh. Kalau misalnya kita memiliki pendapat yang banyak gitu, jadi kita punya solusi ini, solusi A, solusi B, solusi C gitu. Kalau misalnya solusi A juga kurang, kita bisa bikin plan B. Nah itu kan butuh dari solusi lagi kan, butuh dari pendapat-pendapat lagi. Nah dengan kita mempunyai pendapat yang banyak, kita bisa gampang menyusun-nyusun gitu. Itu saya makanya kenapa kalau lagi dalam masa-masa sulit untuk mencari keputusan, kadang saya harus buka forum yang besar di OSMPK agar saya mendapatkan pendapat yang banyak dan bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu. Makanya ya Kak, dulu waktu semasa penjabatan Kakak itu sering kita kayak di anggota itu ditanyain gimana nih pendapat kalian, gitu. Ada di Google Meet Iya. atau di WhatsApp. Karena juga mungkin komunikasi ataupun komunikasi yang baik itu dapat membantu kita untuk memberikan pendapat antara ketua atau BPH ke anggota. Iya, Jian, benar. Oke Kak, jadi tadi udah untuk yang tentang kepemimpinan. Selama masa Kakak menjabat OSIS nih, sebagai anggota maupun ketua OSIS, bagaimana cara Kakak membagi waktu dan konsisten menjalani tugas serta kegiatan Kakak? Karena yang kita tahu kan Kakak ini tuh lumayan banyak juga ada lomba-lomba, yang salah satunya adalah puisi ya Kak. Ya. Kira-kira gimana nih Kak? Gitu. Oke, kalau untuk ini pertanyaannya mau yang dijawab konsistennya dulu atau cara bagi waktunya dulu? Mungkin cara bagi waktu dulu boleh Kak? Oke, cara bagi waktunya dulu. Kalau menurut saya, cara bagi waktunya itu yang pertama yang pasti itu harus memprioritaskan dulu yang
paling penting. Apa sih yang paling penting tuh kita harus tahu dulu apa ya tuh yang harus paling penting banget dalam hidup kita. Kalau menurut saya yang paling penting yang pertama pasti ibadah, yang kedua itu belajar. Sebagai siswa ya memang diwajibkan di MTAS 42 ini juga untuk belajar, dan baru kita organisasi ataupun ekskul-ekskul. Nah, kalau saya itu urutannya untuk prioritas ibadah, belajar, organisasi, dan puisi ataupun lomba-lomba lain gitu, pramuka ataupun hadroh, ekskul hadroh gitu. Nah, sisanya itu seiring dengan saya punya waktu lebih aja, kayak main, terus juga main sama teman, terus nongkrong ataupun ngobrol-ngobrol lama sama teman. Itu hal-hal kan yang bisa dilakukan, atau main game itu kan hal-hal yang bisa dilakukan kapanpun, nggak waktu harus dimainkan sekarang atau harus sekarang juga kan, nggak harus. Itu bisa dimainkan bahkan sampai saya selesai dari organisasi pun saya masih bisa melakukan aktivitas itu. Tapi sedangkan belajar ataupun puisi ataupun ekskul ataupun organisasi itu kan ada batas waktunya, dan ada setiap kegiatan itu ada timeline-nya. Jadi harus didahulukan hal-hal tersebut dulu. Dan hal-hal tersebut itu bisa menjadi gampang, bisa menjadi mudah bagi kita untuk mengaturnya apabila kita punya motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi kayak kita punya motivasi untuk bisa berkembang, bisa pengen banget bisa berhasil di organisasi, pengen banget bisa berhasil di puisi ataupun di lomba-lomba lain. Dengan semangat itu kita bisa langsung dengan sendirinya mengatur hal-hal tersebut jadi sesuatu yang mudah gitu. Sebagai contoh, saya punya semangat banget untuk jadi ketua OSIS itu karena saya pengen banget mencurahkan isi kreativitas saya ataupun ekspresi saya pada OSIS MPK ini. Saya mau menjalankan organisasi OSIS MPK ini sebaik mungkin, dan pengen segenap jiwa saya tuh pengen banget untuk bangun OSIS MPK ini gitu, jadi lebih baik lagi. Nah, dengan semangat dan motivasi yang saya miliki itu, kira saya juga dengan sendirinya bisa mengatur waktu saya untuk yang mana yang harus bisa prioritas, mana yang nanti saya bakal lakuin nanti gitu. Begitu juga dengan hal-hal lain kayak puisi, terus juga pramuka dan lain-lain, itu sama. Pastinya saya juga punya semangat dan juga punya motivasi sehingga saya bisa membagi waktunya. Nah, untuk tadi konsistensi ya. Iya, benar banget, Kak. Konsistensi itu, nah kalau konsistensi itu menurut saya itu bisa diraih juga dengan motivasi kita memiliki motivasi yang semangat yang tinggi gitu, motivasi yang tinggi, motivasi yang memang kita udah pengen banget gitu. Kayak misalnya saya pengen banget berhasil di lomba pramuka waktu itu. Saya pengen banget sebelum saya selesai dari 42 ini, saya pengen banget sekali saya memenangkan juara di pramuka. Nah, dengan itu saya berusaha semaksimal mungkin, saya berlatih semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan lomba tersebut. Dan alhamdulillah karena saya memang punya motivasi, akhirnya saya juga dengan sendirinya punya berlatih dan juga bisa membagi waktu dan konsisten untuk berlatih terus. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah saya diberikan juara juga. Nah, dengan itu saya bisa menyimpulkan bahwa konsistensi itu bisa diraih apabila kita punya semangat dan motivasi tinggi terhadap sesuatu gitu. Nah, Sobat 42, kalau misalnya kalian punya suatu tujuan, kalian itu yang penting pokoknya harus semangat dan konsisten ya. Oke, lanjut lagi nih, Kak. Perasaan Kakak gimana nih saat menjabat sebagai ketua OSIS? Saat awal Iya. menjabat. Hmm. Saat pertama kali dilantik itu rasanya bahagia, pasti bahagia karena
yang diimpi-impikan dari dulu akhirnya tercapai. Bersyukur banget. Tapi saya masih belum puas diri. Saya masih punya banyak PR karena saya ibaratkan saya baru dibuka gerbangnya, jadi saya bisa masuk dan memberikan kreativitas saya untuk OSMPK. Jadi saya nggak terlalu euforia banget, tapi saya senang dan juga saya langsung mendapatkan beban dari beban nama baik OSMPK harus saya pegang dengan baik, dan juga beban amanat dari kakak ketua OSIS yang sebelum saya, dan juga beban yang tadi beban nama baik OSMPK harus saya lebih baik, nama OSMPK harus saya tinggikan lagi, harus lebih baik lagi di angkatan saya. Dengan itu saya juga terpacu harus bisa kerja keras dan nggak boleh cepat puas dalam selesai acara sampai saya lepas jabatan nanti gitu. Oke. Itu sih, Gian. Mungkin ini adalah 2 pertanyaan terakhir karena juga kita udah lumayan lama nih. Pendapat Kakak tentang Oke. pengurus OSIS MPK yang sekarang gimana, Kak? Pendapat aku tentang pengurus OSMPK periode 2021-2022 ini, yang pertama ini periode yang menurut saya punya banyak perkembangan. Dari awal saya ikut melantik mereka sampai dengan sekarang, saya melihat banyak sekali perkembangan dari mulai internal ataupun eksternal. Saya melihat banyak sekali kerja kerasnya juga dari anggota OSIS dan MPK-nya. Terus juga saya juga melihat perubahan dari wakil OSMPK-nya yang semakin lama semakin lebih baik dan semakin bisa mencontohkan yang baik juga. Saya sangat amat salut sama ketua wakil dan seluruh pengurus OSMPK. Terima kasih banyak, Kak, kita ucapkan. Iya, sama-sama, Jihan. Oke, sebagai yang terakhir, tadi udah pendapat yang Kakak berikan untuk pengurus OSIS MPK. Sekarang pesan-pesannya nih, Kak. Apa nih untuk pengurus OSIS MPK ke depannya? Oke, untuk pesan dan pesannya untuk periode dari OSMPK 2021-2022, terus dipertahankan perkembangan kalian, dipertahankan kreativitas kalian, terus dikembangin acara-acaranya, dikreatifin lagi, terus jangan lupa di internalnya harus diperbaiki, terus dijaga solidaritasnya dan juga komunikasinya, karena komunikasi itu paling penting di organisasi, dan sampai miskom, dan yang pasti jangan cepat puas. Dah, itu aja. Terima kasih banyak, Tika, untuk jawabannya. Iya, sama-sama Jihan, Aziz. Wah, nggak kerasa nih ya semua. Kita udah nemenin kalian dari awal mulainya berjalan podcast ini, episode kali ini, sampai saat detik ini. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menonton video podcast kita pada episode 2 kali ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Farabi karena sudah menyempatkan waktunya. Makasih banyak, Kak. Ya, makasih juga. Oke, jadi teman-teman semua kalau yang mau masuk OSIS MPK bisa nih, karena OSIS MPK itu bukan hanya seru tapi bermanfaat juga. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita kali ini. Kita mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan dari kita pribadi. Sekian dari saya, Jihana Nindya, dan partner saya, Aziz Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.